Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, kembali kita berjumpa dalam kasih-Nya. Walaupun hanya lewat saat teduh, Bapak Ibu hanya bisa mendengar suara saya, tetapi pengalaman saya di dalam melayani, khususnya di pelayanan radio, saya telah melihat begitu banyak mujizat, begitu banyak hal yang Tuhan bisa lakukan, walaupun hanya lewat suara. Yohanes dikatakan adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, mendahului jalan Tuhan, memberitakan firman, persiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan-jalan yang berlobang perlu ditutup, jalan-jalan yang berliku-liku, berkelok-kelok perlu diratakan, yang bergunung-gunung, bergelombang perlu diluruskan sebelum Tuhan datang. Jadi semalam saya baru ikut komsel bersama dengan ibu-ibu yang usianya sudah rata-rata di atas 60, ada yang 70, memang ada yang 50 lebih. Jadi usianya betul-betul sudah tua, dan saya melihat bagaimana kesaksian mereka, dan banyak di antara mereka ternyata yang mengalami Tuhan ketika mereka hanya mendengarkan firman Tuhan melalui radio yang kita gunakan, dan mereka mendengar, dan suara yang dipakai Tuhan melalui radio, firman Tuhan yang mereka dengar mendorong mereka akhirnya untuk datang kepada Tuhan, berjemaat, dan mereka mengalami Tuhan sampai hari ini. Dan itu dimulai dari mungkin ada yang tahun 2006, dan mereka tetap setia sampai hari ini. Itu luar biasa sekali. Karena itu saya percaya walaupun hanya dengan saat teduh yang sederhana ini, kita tetap bisa mengalami Tuhan. Karena itu saya ingin ajak, setelah kita belajar dari kisah Rasul Paulus di Filipi, sebuah kota di mana Paulus mengalami banyak hal, tapi gereja Tuhan terbuka di sana. Dan ketika Paulus sedang ada di penjara di Roma, dia menulis surat, dan surat Filipi adalah surat yang terkenal. Bagaimana kita tetap bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu pada saat ini untuk melihat sebuah gereja atau jemaat yang juga dilayani oleh Rasul Paulus ketika dalam perjalanan penginjilannya. Dia ada datang ke satu kota bernama kota Korintus. Dari sana dia ketemu dengan Aquila dan Priscilla, dan dari sana terbuka banyak pelayanan di Korintus. Surat Paulus yang pertama kepada gereja di Korintus, disingkat dengan surat 1 Korintus, ini merupakan salah satu dari ketiga surat Paulus, 1 dan 2 Korintus serta Roma, yang menempati posisi sentral dalam perjanjian baru di Alkitab kita. Surat yang pertama ini ditulis setelah Paulus menerima kabar buruk dari orang-orang Klo. Berita buruk itu adalah timbulnya banyak masalah-masalah, dan Paulus berkata di 1 Korintus 3 bahwa dia tidak bisa bicara seperti dengan orang-orang yang rohani, tetapi orang-orang yang duniawi, karena di situ ada banyak perpecahan. Ini berita buruknya, timbul masalah di jemaat, bahkan mereka ada yang terlibat dengan upacara-upacara keagamaan yang tidak perlu lagi mereka lakukan. Ada penghakiman di depan orang-orang kafir, ada pelacuran, ada dosa yang menyolok sekali, dan masalah-masalah moral yang sedemikian rupa. Dan ini merupakan surat penggembalaan untuk menegur gereja di Korintus yang sudah dibangun oleh Rasul Paulus. Dan gereja ini sebenarnya punya karunia-karunia yang luar biasa. Dan di Korintus ini ada ayat-ayat yang cukup populer, Bapak Ibu. Salah satunya adalah 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Paulus mengajar kepada gereja ini bahwa dalam perjalanan kita, Bapak Ibu, mengiring mengikut Tuhan, apapun yang terjadi, ingat bahwa apapun yang kita alami, pencobaan itu adalah hal-hal yang biasa. Kalau di Petrus ngomong, jangan heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu. Jadi kita harus bisa melihat pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya COVID-19 ini bukan hal yang luar biasa. Kalau kita hari ini mengalami perubahan secara ekonomi, kebiasaan, karena kita tidak bisa lagi bertemu, nah kita coba lihat bahwa ini hal-hal yang biasa. Ini tidak pernah melebihi kekuatan kita. Allah itu setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami yang kita alami ini melampaui kekuatan kita. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, kita mulai anggap sebagai suatu kebiasaan. Bahkan Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
kita harus tahu bahwa pencobaan itu ujian terhadap iman kita. Jadi ini tujuannya adalah mengasah iman kita. Dan biarkanlah iman kita beroleh buah yang matang, sampai akhirnya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Makanya di Korintus ini ada ayat-ayat terkenal yang cukup populer. Orang Kristen tahu betul ayat ini ya, bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa. Jadi Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kita mengalami pencobaan ini. Dan surat Rasul Paulus yang kedua yang cukup terkenal di gereja di Korintus adalah tentang kasih. Saya bacakan untuk kita dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Salah satu buah roh itu namanya kasih. Salah satu buah roh namanya kasih. Dan definisi kasih adalah sabar. Bahasa Inggrisnya long suffering, ya, lama menderita. Jadi ketika kita pengen sabar, Bapak Ibu, kita banyak yang ngalamin daging ini pasti menderita. Kasih itu sabar. Kasih ini kekuatan yang luar biasa. Dan orang Kristen harus memiliki ini, karena kasih ini tidak berkesudahan. Tidak ada hukum yang menentang hukum kasih. Dan kasih adalah hukum yang pertama dan terutama. Ini ciri khas orang Kristen. Ketika kita saling mengasihi, orang akan tahu kita adalah murid-muridnya. Ketika kita mengasihi Tuhan, ini adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan kasih adalah sabar. Kasih murah hati, tidak pelit. Kita belajar jadi orang-orang yang murah hati. Kasih tidak cemburu. Dia kalau saudara cemburu, jangan berkata, oh aku cemburu. Cemburu itu tanda cinta. Enggak, cemburu itu kedagingan. Cemburu itu daging, buah daging. Kasih itu tidak cemburu. Jadi suami istri tidak boleh cemburu. Kalau cemburu itu namanya kedagingan, daging, buah daging. Kita harus belajar pengembangan. Dan ini surat Rasul Paulus ini di dalam 1 Korintus ini ayat-ayat yang cukup terkenal. Ya, saya coba mengajak kita merenungkan apa yang Rasul Paulus tuliskan. Dan kita akan belajar nanti tentang gereja di Korintus ini. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak cari keuntungan diri sendiri. Dia memikirkan bagaimana menguntungkan orang lain. Bagaimana jadi berkat. Dia menutupi segala sesuatu. Dia tidak senang dengan ketidakadilan. Dia tidak menyimpan kesalahan. Dia tidak pemarah. Jadi kasih itu adalah sebuah kekuatan. Dan kasih ini tidak berkesudahan. Saya berdoa dan berharap lewat saat teduh kita hari ini, Bapak Ibu kembali diteguhkan. Karena untuk menghadapi situasi yang terus akan terjadi di depan kita. Ingat, kasih adalah kekuatan. Kasih membuat kita tidak akan pernah kepahitan. Yesus tidak pernah pahit, walaupun dia adalah pencipta manusia. Ketika manusia yang diciptakannya kurang ajar sama dia, berkata, kalau kau anak Allah, turun kau, katanya. Luar biasa. Tapi kasih itu tidak pernah pahit. Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Karena apa? Karena dia adalah kasih. Kasih adalah sebuah kekuatan. Dan ini surat Rasul Paulus yang cukup terkenal. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.